Selamat siang Ibu Bapak Guru SDN Pilang 1. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Ini CV saya, meskipun sudah kenal semuanya, mencoba saya tampilkan wajah bengok saya. Baik Ibu-Ibu, terima kasih atas waktu kesediaannya untuk hadir di sini. Mohon izin hari ini saya berbagi praktik baik tentang budaya positif. Bukan berarti saya paling ya di sini, tetapi saya ingin berbagi bersama tentang apa yang telah saya dapatkan di program Guru Penggerak. Nah, di sini saya akan berbagi tentang konsep budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Nah, budaya positif bisa kita baca bersama-sama di slide ini. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, habituasi, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, supaya apa? Supaya murid itu bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif itu yang pertama yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, ini nanti saya kupas secara singkat satu persatu. Di disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu adalah rasa tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 470. Jadi ini saya kutip dari sebuah buku Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara itu menginginkan merdeka belajar. Merdeka belajar itu artinya bukan merdeka sebebas-bebasnya, tetapi peran kita sebagai mengontrol anak didik kita supaya mampu berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan. Nah, ini kesimpulan dari budaya disiplin positif tadi, yaitu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah lebih baik. Nah, nanti saya skillkan apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu. Nah, ini ada, saya ambil contohnya 3 saja. Nilai-nilai kebajikan universal di modul Guru Penggerak itu, Ibu-ibu, banyak nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita ambil atau kita adopsi. Nah, 3 diantaranya yaitu profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan kurikulum kita meyakini bahwa P5 profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya itu ada beberapa karakter yang perlu kita kuatkan kepada peserta didik. Kita bisa lihat bersama ya Ibu ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian ada juga yang IBO, PYP, ada juga yang 9 karakter. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu artinya
nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang kita yakini bisa membentuk karakter anak didik kita menjadi lebih baik. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kita akan membahas Diana Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya begini Ibu-ibu, saya akan mengikuti kegiatan rapat supaya saya tidak dihukum sama ibu kepala sekolah. Contohnya, berarti kita motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mengikuti pesta siaga supaya saya mendapatkan sertifikat menjadi pembina siaga terbaik. Nah, itu berarti motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasi intrinsiknya yang sangat meningkat. Mereka melakukan sesuatu itu sudah meyakini nilai-nilai kebajikan yang dirasa itu dihargai dan itu berkembang untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang sebelum kita berlanjut, kita berangan-angan ibu-ibu. Ibu-ibu, cerita menarik apa yang ibu-ibu atau bapak guru pernah alami dengan teori motivasi? Mari kita sering berbagi. Jadi saya dulu itu pernah ikut lomba siaga supaya saya itu mendapatkan sertifikat pendamping siaga. Nah, itu contohnya. Nah, silakan ibu-ibu bisa berbagi. Ada yang berkenan berbagi, silakan. Ya. Oh iya, silakan Bu Dewi. Boleh berdiri Bu Dewi. Terima kasih Bu Ita. Ini mengenai motivasi yang menarik, gitu ya. Mungkin ini pengalaman saya pribadi. Dulu itu saya itu kalau membuat media pembelajaran pada saat waktu ada kegiatan supervisi kelas yang disupervisi oleh kepala sekolah. Nah, kalau sekarang ini ternyata saya beranggapan seperti itu ternyata salah, karena media pembelajaran ini sangat penting bagi anak-anak. Dan sekarang sudah saya lakukan tidak hanya pada saat supervisi kelas saja, saya membuat media. Jadi semampu saya, kalau saya ingin membuat media, itu saya sering membuat sehingga anak-anak ini belajarnya menjadi tertarik, dan juga dengan media ini dapat membuat anak-anak lebih aktif, bebas bereksplorasi dan mencoba hal baru dalam kegiatan pembelajaran. Dan ini sangat luar biasa dan ada hasilnya memang dengan adanya media pembelajaran dan tidak ada. Itu cerita saya Bu Ita. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Bu Dewi. Luar biasa sekali ya. Motivasinya Bu Dewi ini tergali ya. Dari yang pertama itu karena ingin motivasi yang kedua ya, yang tadi yang awalnya kalau memakai media pembelajaran menarik itu ketika ada supervisi saja. Namun Bu Dewi meyakini bahwa memang guru yang baik itu yang bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didiknya. Akhirnya Bu Dewi tanpa disupervisi pun Bu Dewi berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan media ajar yang menarik. Terima kasih Bu Dewi, luar biasa sekali ya ceritanya. Mungkin ada cerita unik lagi Bu-ibu atau Bapak Guru, saya persilakan. Monggo Pak Haris. Terima kasih Pak, silakan berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin berbagi cerita hal baik yang sudah pernah saya
kerjakan di kelas saya. Beberapa hari yang lalu itu kelas saya itu kelas 4B itu ada 1 atau 2 anak itu yang pasti terlambat datang ke sekolah. Ketika saya tanya, katanya tidurnya malam-malam. Kemudian saya bercerita, nah, Pak Haris itu selalu datang tepat waktu. Kira-kira bagaimana? Apakah nanti bisa nggak tepat waktu? Iya Pak, saya akan tepat waktu. Ketika saya setiap hari mendatang lebih dulu dari anak itu, alhamdulillah 2 anak itu sampai sekarang tepat waktu sebelum jam 7. Itu cerita baik saya. Terima kasih Peter. Terima kasih, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk Pak Haris. Menarik sekali ya, Pak Haris sudah berusaha menjadi teladan yang baik untuk anak didiknya. Karena teladan yang baik itu berawal dari kita seorang pendidik. Terima kasih Pak Haris atas berbagi kisahnya, cerita menarik tentang motivasi. Nah, itu tadi beberapa contoh ibu-ibu tentang motivasi diri. Nah, sekarang saya ingin mengajak ibu-ibu untuk memahami konsep keyakinan kelas. Selama ini mungkin kita itu mengenalnya aturan atau tata tertib, begitu ya Ibu ya, Bapak Guru ya. Aturan. Nah, kenapa sih kok sekarang itu menjadi keyakinan kelas? Nah, ada yang bisa bantu menjawab Ibu-ibu? Monggo. Kenapa sih Bu kok sekarang itu bukan peraturan atau tata tertib, sekarang itu diganti dengan keyakinan kelas? Boleh berdiri Bu Zura? Terima kasih atas waktunya. Sepengetahuan saya, kalau perbedaan antara peraturan dengan keyakinan itu begini Bu Ita. Kalau peraturan itu identiknya itu dibuat dari satu pihak, sehingga nanti menimbulkan adanya sesuatu yang kurang berkenan dengan pihak lain. Namun kalau kita membuat sebuah keyakinan kelas, itu kita membuatnya dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada semacam kalah dengan menang. Jadi dua-duanya menang dan menang, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Zura, tepuk tangan untuk Bu Zura. Luar biasa sekali sudah mau berbagi tentang apa sih keyakinan kelas. Benar memang apa yang telah diungkapkan oleh Bu Zura, bahwa kalau peraturan itu cenderung satu pihak yang membuat, sedangkan keyakinan kelas kedua belah pihak. Siapa pihaknya? Ibu guru atau bapak guru bersama dengan peserta didiknya atau muridnya. Nah, keyakinan kelas itu ibu-ibu, bapak-bapak, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, saya sudah mencoba mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Apa yang saya lakukan ibu-ibu dan bapak guru? Saya meminta anak-anak untuk memikirkan satu keyakinan kelas atau satu nilai yang menurut kalian itu baik, bisa meningkatkan karakter kalian di kelas, sehingga kelas kita itu menjadi aman, nyaman, tertib, pokoknya harmonis. Saya bilang begitu. Kira-kira anak-anak apa yang kalian lakukan supaya kelas menjadi aman, nyaman, tertib, dan harmonis? Kemudian ada yang bilang tidak membuang sampah di kelas Bu. Nah, itu bagian dari kita curah pendapat. Kemudian ada yang bilang begini, tidak olok-olok orang tua Bu. Nah, namanya bahasa anak ya, sederhana. Iya benar, tidak olok-olok. Nah, sekarang biar semuanya punya pendapat, silahkan anak-anak tuliskan satu kalimat keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas. Jadi saya bisa dilihat di foto ini, saya membagikan satu kertas kecil begitu ya, sticky note kepada anak-anak untuk saya berikan satu persatu
dan setiap anak bersedia menulis satu keyakinan kelas. Nah, ketika sudah mereka tempelkan di sini, ibu-ibu dan bapak guru, apa langkah saya selanjutnya? Saya mengelompokkan. Jadi ada yang begini, tidak makan di kelas, tidak minum di kelas, membuang sampah di tempatnya, piket kelas, menjaga kebersihan. Nah, dari kalimat yang beragam itu, kita sebagai guru mencoba menyatukan dan mengklasifikasikan dalam satu nilai. Yang pertama, saya buat yang tadi tidak makan di kelas, tidak minum di kelas, membuang sampah, itu saya beri kalimat menjaga kebersihan kelas. Kemudian ada tidak berangkat terlambat, datang tepat waktu. Nah, saya bikin datang tepat waktu. Nah, nilai apa yang saya harapkan? Nilai disiplin. Kemudian berteman dengan rukun. Itu anak tulisnya begini tadi. Tidak olok-olok orang tua, tidak bully temannya, tidak berantem Bu. Nah, saya tulisnya berteman dengan rukun. Ini nilai yang saya harapkan, yaitu peduli. Kemudian bermain yang tidak membahayakan teman, itu nilai yang kita yakini adalah keselamatan. Kemudian berbicara sopan dan santun kepada guru dan teman sebaya, ini sikap dalam bertata krama atau berkomunikasi. Kemudian mendengarkan saat guru menerangkan, nilai yang saya harapkan yaitu empati. Kemudian yang keenam, mengerjakan tugas dengan tuntas, tanggung jawab dan mandiri. Kemudian menjaga kebersihan kelas seperti yang saya ceritakan di awal. Nah, kemudian ibu-ibu setelah saya kelompokkan, saya minta pendapat ke anak-anak. Anak-anak, jawaban kalian yang tidak minum di kelas, tidak makan di kelas, tidak membuang sampah, piket, ini Bu Ita jadikan satu ya. Kemudian Bu Ita simpulkan, menjaga kebersihan kelas. Anak-anak sepakat? Sepakat Bu. Nah, dari kesepakatan mereka semua ini saya rangkum dan saya bukukan. Nah, ini adalah validasi keyakinan kelas menggunakan cap jempol. Kenapa saya menggunakan cap jempol? Karena mereka masih kelas 1 Bapak Ibu guru, dan mereka belum mengenal itu apa tanda tangan. Jadi saya suruh cap jempol satu persatu, tanda bahwa mereka menyetujui keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Baik, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu kekuasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Kemudian apa sih korelasinya terhadap budaya positif? Nah, budaya positif atau nilai-nilai kebajikan itu yang terrealisasi dengan sangat maksimal bisa jadi karena semua kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi. Nah, penguatan konsep seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi, anak-anak yang ibu bapak anggap bermasalah atau mengalami kesalahan atau tidak meyakini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, sebenarnya ada alasan tertentu, ada kebutuhan manusia yang belum dia dapat. Nah, sekarang kita mengenal 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol? Posisi kontrol itu adalah
sikap kita mengontrol diri atau sikap kita untuk bertindak kepada anak didik kita dalam situasi tertentu. Ada yang pertama yaitu posisi penghukum. Posisi penghukum itu bagaimana? Jadi guru itu suka menghukum kepada muridnya. Jadi itu adalah posisi penghukum. Yang kedua, ada guru itu yang sukanya membuat merasa bersalah. Ayolah nak, ikuti arahan ibu, nanti ibu dimarahin loh oleh kepala sekolah. Kalau ibu dimarahin kepala sekolah, nanti ibu dihukum loh. Nah, itu ibu guru sedang memposisikan dirinya membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, merasa menjadi teman. Jadi antara guru dan murid itu berdampingan menjadi teman. Kemudian ada yang pemantau dan yang terakhir manajer. Supaya kita makin memahami posisi kontrol, mari kita simak video berikut ini. Nomor saya persen ini. Ini hari kedua dia berangkat telat kembali. Seperti biasa, dia meletakkan kedua tangannya. Tanpa bertanya, Bapak Guru langsung memukulnya. Dan sekarang adalah hari ketiga dia melakukan terlambat sekolah lagi. Dan lagi-lagi dia meletakkan tangannya untuk dipukul oleh gurunya. Akhirnya guru ini penasaran, kenapa sih sampai setiap hari dia terlambat ke sekolah. Dan Bapak Guru luar biasa terkejut ketika dia menemui alasannya mengapa dia berangkat terlambat. Karena ada orang tua yang sedang dia rawat. Setelah dia merawat, dia baru bisa kembali ke sekolah. Ini adalah hari keempat dia berangkat ke sekolah terlambat. Kita lihat reaksi dari Bapak Guru.
Setelah kita menyimak video tadi, nah saya ingin Ibu Bapak Guru memberikan tanggapan apa yang Ibu Bapak Guru bisa petik dari video tadi. Saya silakan. Atau yang mana saja? Silakan yang bisa Bapak Ibu petik dari video tadi. Silakan, barangkali ada Ibu Bapak Guru yang ingin menyampaikan apa yang bisa Ibu petik dari video tadi. Barangkali bisa maju, Bu Aris. Oh iya, baik, bisa dikeraskan volumenya biar teman-teman bisa mendengarkan. Terima kasih. Dari video yang sudah ditampilkan kita tadi, seorang guru di situ bertindak sebelum mengetahui alasan kenapa anak itu terlambat. Ya. Saya bisa baca dari video tersebut untuk memposisikan kontrol kita dengan efektif. Dan di video tersebut terlihat guru menjadi seorang penghukum. Namun setelah tahu alasan kenapa anak tersebut terlambat, guru tersebut merasa bersalah dan meminta maaf. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Aris. Boleh tepuk tangannya? Aduh, suasananya jadi haru setelah menyimak video tadi. Nah, itu cerita haru Ibu Bapak Guru yang sudah kita lihat. Ternyata di video itu tadi ada seorang guru yang memposisikan dirinya menjadi seorang penghukum. 1, 2, 3 kali terlambat dipukul tangannya dengan penggaris. Kemudian kenapa ya setiap hari kok terlambat? Akhirnya Bapak Guru ini mencoba mencari tahu alasannya. Ketika Bapak Guru mengetahui alasannya, ternyata ada orang tua yang harus dirawat. Nah, seketika itu Bapak Guru juga merasa bersalah dengan tindakan yang telah diberikan. Akhirnya ketika hari keempat dia masuk ke kelas dengan terlambat, meletakkan penggaris itu ke tangannya dan memeluknya. Itu tadi. Nah, sekarang saya ingin tahu, kira-kira Ibu Bapak pernahkah jenengan merasakan sesuatu hal atau posisi punya pengalaman unik tentang posisi ini? Barangkali ada yang mau berbagi. Anak saya itu tidak pernah masuk kelas. Saya punya cerita Ibu Bapak. Ini dulu murid saya kelas 2. Selama 2 minggu penuh dia tidak masuk ke sekolah, tidak berkabar. Dan saya akhirnya mencari tahu, ternyata ada sesuatu hal memang dengan keluarganya yang tidak memungkinkan untuk masuk ke sekolah. Nah, jadi sebisa mungkin kita bertindak menggunakan posisi kontrol kita dengan sebaik-baiknya agar tidak ada murid atau sesuatu hal yang menjadi korban begitu ya. Terima kasih Bu Aris sudah mau berbagi dengan berkomentar terhadap video tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke posisi. Nah, sekarang kita lanjut ya ke sini Ibu Bapak Guru. Nomor 1, silakan lari lapangan 10 kali. Kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa Ibu Bapak? Penghukum. Ya. Hormat bendera karena terlambat datang. Penghukum. Ayolah menulis. Kamu gak kasihan Ibu Guru, udah capek nih membimbing kamu. Kira-kira jadi apa Ibu Bapak? Apa Ibu Bapak? Membuat rasa bersalah. Terima kasih Bu Lisni. Kemudian
Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalahmu? Waduh nih, ibu bapak guru udah keren ya, sudah mengajak berdiskusi. Kira-kira jadi apa ya ibu bapak? Manajer. Nah, sebagai manajer, nah ini adalah posisi kontrol. Kira-kira nih, kalau ibu bapak guru di kelas sering jadi apa ya? Jadi apa ibu bapak? Pak buku. Ada yang jadi teman gitu ya. Ada yang katanya begitu, ada yang menjadi merasa bersalah, membuat merasa bersalah gitu ya. Sekarang yang terakhir yaitu konsep segitiga restitusi. Nah, sekarang kita belajar tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses dialog ibu bapak yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sana sudah ada ibu bapak. Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi dialog ini itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan keras. Mohon izin, saya akan menayangkan contoh kemarin ya. Saya mencoba menggali menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah kegiatan dialog bersama siswa yang melakukan kesalahan. Iya ya, caranya kurang kemas ya. Oh iya iya. Saya cerita saja ya ibu bapak biar paham. Apa sih soalnya kecubit-kecubit kurang tinggi volumenya. Jadi begini, Rafa dan Taha itu ibu bapak lari-lari berantem. Rafa mengejar Taha sampai Taha itu terjatuh. Taha itu nangis, teman-temannya lapor ke saya. Bu itu Taha nangis karena berantem sama Rafa. Nah, akhirnya keduanya saya panggil ke ruangan. Apakah benar Taha sama Rafa sudah setelah berantem kalian? Kemudian kata Taha, iya bu, begitu. Kenapa kok sampai kejar-kejaran sampai jatuh? Saya kesel bu,
katanya Rafa. Kesel kenapa? Masa nama mama saya itu diolok-olokin sama Taha? Betul Taha? Saya bilang begitu. Iya Bu, maaf, sebenarnya cuma bercanda. Kemudian saya mencoba menstabilkan posisi saya, menstabilkan identitas. Tahap pertama di segitiga restitusi. Ketika saya menstabilkan identitas, saya mencoba berbicara begini kepada Rafa. Iya sih Rafa, kalau Bu Ita jadi Rafa, ketika orang tua Bu Ita diolok-olokin, ya pasti juga kesel. Nah itu saya mencoba menstabilkan. Kenapa saya stabilkan? Agar saya bisa menggali lebih tahu lagi alasannya kenapa kok dia melakukan seperti itu. Akhirnya saya tanya, kamu juga masa bercanda saja ini harus olok-olok nama orang tua, kan bisa yang lain. Saya bilang begitu. Kemudian saya tanyakan lagi tindakan validasi tindakan bersalahnya kepada Rafa. Kemudian ketika kamu diolok-olokin nama orang tuamu, apa yang kamu lakukan? Ya saya kejar Bu, sampai dia terjatuh, akhirnya dia nangis. Kamu puas? Iya rada puas Bu. Loh, kenapa kok rada? Loh dia ya Bu, ngolok-ngolok itu terus sampai saya malu, kata Rafa begitu. Akhirnya saya tanya lagi kepada Rafa, mencoba menggali keyakinan kelas. Nah, kalau kita kejar-kejaran sampai membahayakan teman nih, kira-kira boleh nggak sih kita seperti itu? Ya nggak boleh Bu. Itu namanya apa? Dia menyakiti teman sampai terjatuh. Iya, menyakiti teman sampai terjatuh. Kemudian harusnya bagaimana? Harusnya ya nggak usah lolokan Bu. Harusnya ya saya lebih sabar biar tidak kejar-kejaran sampai mengejar Taha terjatuh seperti itu. Nah akhirnya dia mencoba menggali sendiri solusi yang terbaik ketika dia merasa punya kesalahan. Nah itu adalah 3 tahapan yang sudah dilalui dalam kegiatan segitiga restitusi. Nah kita kembali ke segitiga restitusi Ibu. Nah sekarang saya ingin tahu, tadi kan ibu-ibu sudah cerita, kalau di kelas posisi apa yang ibu bapak guru sering praktekkan? Penghukum, perasa bersalah, manajer, pemantau. Nah sekarang posisi itu kita terapkan sebagai manajer agar kita bisa menggali anak didik kita. Nah, saya ingin barangkali ada ibu bapak guru yang punya pengalaman menarik tentang murid yang bersalah. Ada cerita unik? Terima kasih atas waktunya. Ini ada cerita menarik tentang restitusi yang pernah terjadi di kelas saya beberapa hari yang lalu. Ini ada seorang anak yang tadi sudah saya jelaskan di awal, itu yang datangnya itu terlambat. Ketika anak itu sudah terlambat, itu saya gali kenapa kok terlambat, saya validasi kesalahannya. Kemudian di akhir tahapan restitusi itu, kira-kira menurut kamu apa yang kamu lakukan ketika kamu terlambat sehingga tidak terlambat lagi? Ya sebenarnya, iya Pak, saya salah dan saya akan mulai besok saya akan tidur lebih awal lagi dan saya akan datang tepat waktu. Di situ adalah potensi yang tergali dari siswa sendiri, dan guru berfungsi sebagai manajer, tidak mengukur kamu harus menghafal karena kalau tidak. Saya gali kesalahannya, dia bervalidasi sendiri, kemudian dia mencari solusinya sendiri. Ya Pak, saya akan datang tepat waktu, saya akan mulai besok itu lebih awal lagi. Itu kita pengalaman saya. Terima kasih Pak Aris. Boleh dong tepuk tangan untuk Pak Aris, luar biasa sekali ya cerita pengalamannya. Saya pengen satu orang lagi dong, mungkin Bu Ismi bisa berbagi praktiknya tentang segitiga restitusi. Monggo, ada apa-apa? Silakan Bu Ismi. Boleh maju ya Bu Ismi ya.
Iya, baterainya habis ya. Pengalaman yang pernah Bu Isti alami tentang segitiga restitusi. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kita. Baik, dalam kesempatan ini saya akan berbagi secuil informasi tentang segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas saya. Itu ketika ada anak itu suka menjahili temannya. Ya, setelah itu kok dijahili terus, akhirnya saya panggil kedua-duanya. Saya lakukan 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas dengan memberi penguatan-penguatan, dan yang kedua validasi tindakan yang salah. Jadi supaya si pelaku ini menyadari perbuatan apa yang sudah dilakukan ke temannya, dan akhirnya pelaku itu menyadari kalau perbuatannya itu salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada pelaku. Kira-kira setelah kejadian ini, apa komitmen selanjutnya yang bisa menjadikan solusi agar perbuatannya tersebut tidak terulang kembali. Dari situ muncullah komitmen dia untuk tidak menjahili temannya dan bersedia menjaga kerukunan sesuai dengan keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya. Kurang lebihnya seperti itu, Bu Ita. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dan tepuk tangan untuk Bu Ismi, luar biasa sekali ya. Sebenarnya banyak Ibu Bapak peristiwa-peristiwa atau ini ya, kejadian-kejadian yang kita alami selama di kelas, dan memungkinkan sangat Ibu Bapak guru menggunakan dialog segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelas dengan semuanya. Nah, melalui 3 tahapan tadi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya dalam menstabilkan identitas itu, seorang guru mengatakan berbuat salah itu wajar. Jadi mengapa kita berkata seperti itu? Agar anak ini tidak merasa terhakimi. Kemudian tidak ada manusia itu yang sempurna. Kemudian biasanya bilang, Ibu Bapak guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi sekarang kita mencari solusi bareng-bareng. Nah, seperti itu. Kira-kira dialog yang dilakukan Ibu Bapak guru dalam menstabilkan identitas kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Biasanya dialog yang dilakukan yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, kamu melakukan sesuatu karena mempertahankan yang penting bagimu. Nah, ini adalah contoh komunikasi yang dilakukan oleh guru ketika sedang pada fase validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana sih menanyakan keyakinan itu? Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Contoh komunikasi yang biasa kita lakukan yaitu, apa keyakinan kelas kita? Nah, kita menggali keyakinan itu, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini tadi. Kemudian nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama. Kemudian kamu ingin menjadi seorang apa? Nah, ini kurang lebih 3 tahapan dalam dialog segitiga restitusi. Sebelum saya lanjutkan ke refleksi, apakah ada pertanyaan? Ya. Silakan Pak Haris.
bertanya dia waktunya pas sesuai kriteria. Yang ingin saya tanyakan untuk sedikit diskusi itu, ketika ada anak melakukan kesalahan, itu langsung praktek di depan anak itu, apakah perlu ke ruang khusus Bu Ida? Terima kasih ya Bu. Terima kasih Pak. Apakah kita praktek segitiga restitusi itu di luar ruangan atau saat itu juga? Kalau jawaban saya Pak ya, sesuai dengan praktik baik yang saya lakukan di kelas biasanya, kita lihat kondisinya Pak. Ketika dia merasa bersalah, ketika dia melakukan kesalahannya itu tidak terlalu Pak, jadi kita bisa melakukan sesuatu itu langsung di kelas, di anak-anak itu, tapi tidak di forum kelas. Mengapa kok tidak di forum kelas? Agar mereka tidak merasa terhardik atau terhakimi. Ketika kita menghakimi anak-anak di depan kelas, dia emosionalnya juga sudah terganggu. Kenapa kok terganggu? Itu tadi dia merasa bersalah, dia merasa gagal. Akhirnya dia tidak bisa berpikir bagaimana yang seharusnya. Begitu Pak Aris. Bagaimana bisa diterima Pak Aris? Ya, baik. Selanjutnya, nah sebelum saya tutup Ibu-ibu, saya tadi terlewatkan. Saya ingin menampilkan video ketika saya melakukan keyakinan kelas. Sebentar. Nah, ini Bu-ibu, tadi ketika di video bisa kita lihat, saya mengatakan kepada anak-anak, keyakinan kelas itu apa anak-anak? Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang anak-anak bisa terapkan di kelas supaya kelas kita menjadi aman, damai, nyaman, tertib. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut kita bisa menggali kemampuan anak untuk membuat kalimat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa kita datang ke kampus itu? Nanti ada siapa yang bisa meneruskan? Keyakinan kelas, apa keyakinan kelas yang kita yakini? Tidak makan di kelas, ada lagi. Tidak boleh tidur, ada jawabannya. Tidak boleh bawa HP. Nah, yang semuanya berkesempatan untuk membuat keyakinan kelas. Nanti anak-anak membuat satu kalimat keyakinan kelas. Ya, bisa ya. Nah, kalimat berikan kertas ini. Nah, ini saya bagikan sticky note kepada anak-anak satu lembar untuk menulis satu kalimat keyakinan kelas. Dan nanti setelah kalimat
rapot ini ditempelkan di papan, bisa kita klasifikasikan yang sama. Nah, itu tadi sedikit video tentang keyakinan kelas yang sudah saya praktikkan di dalam kelas saya, Ibu Bapak. Nah, saya ingin kita memaknai pertemuan hari ini. Sebelum kita terakhir ke penutup, saya ingin jenengan bisa merefleksikan apa sih peristiwa apa yang terjadi hari ini, kemudian bagaimana sih Ibu Bapak perasaan jenengan hari ini, kemudian nilai-nilai apa atau konsep-konsep apa yang Ibu Bapak terima, dan nantinya Ibu Bapak itu bisa menerapkan apa. Barangkali ada yang mau berbagi, saya persilakan. Ya, saya persilakan Bu Dati. Oh, boleh diteruskan ya Bu Dati ya. Untuk diseminasi hari ini tentang konsep budaya positif bersama kita. Jadi perasaan saya cukup senang bisa mengetahui ilmu kembali bersama rekan-rekan guru di SDN Bilang 1. Terus sedangkan konsep yang saya dapatkan hari ini cukup banyak. Ada keyakinan kelas, segitiga, restitusi, terus kebutuhan manusia dan setiap orang melakukan kesalahan itu sedang memenuhi kebutuhan manusia. Terus yang terakhir, selanjutnya saya akan menerapkan konsep budaya positif ini di kelas saya. Terima kasih. Berarti tepuk tangan berarti luar biasa sekali ya, lengkap refleksi dari Bu Dati, peristiwanya kata Bu Dati telah melaksanakan diseminasi bersama saya. Kemudian rasanya Bu Dati cukup senang karena bisa upgrade ilmu bersama rekan-rekan di SDN Bilang 1. Kemudian banyak sekali ya Bu Dati ya nilai-nilai yang Bu Dati dapatkan, di antaranya apa saja Bu Dati? Tadi yang dan nilai adalah segitiga kelas yang ada ya, segitiga kelas yang bisa diterapkan di kelas, kemudian keyakinan kelas ya, banyak sekali ya. Terima kasih Ibu-ibu sangat memaknai pertemuan hari ini. Barangkali ada yang mau berbagi lagi refleksi, saya persilakan. Sudah? Nah, kalau sudah saya sekarang saya ingin refleksi terakhir adalah semua memikirkan satu kata untuk kegiatan hari ini. Sudah Ibu Bapak? Nah, sudah? Sudah. Saya mulai, mohon izin dari Pak Haris, silakan diucapkan dengan keras. Menginspirasi. Menginspirasi, terima kasih Pak Haris. Luar biasa. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih. Dua kata ya Bu Lura ya. Terima kasih. Silakan Pak Ivan. Hebat, terima kasih. Oke, terima kasih. Betul. Sip, terima kasih. Silakan Bu. Bermanfaat. Terima kasih Ibu Bapak semuanya atas refleksi yang telah diberikan. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mohon izin saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi praktik baik kepada Ibu Bapak Guru semuanya. Mohon izin saya bukan berarti yang paling dan dari depan sini, melainkan saya hanya ingin berbagi praktik yang telah saya dapatkan di modul guru pengganti. Nah, sebelum ditutup, mohon izin kita foto bersama di depan Ibu Bapak. Monggo, foto bersama. Silakan Ibu Bapak foto bersama dulu.
muda. Satu, dua, sponsor, tiga, gol. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ayo nak. Terima kasih Ibu Bapak. Saya Ita Andarsari, CGP kelas 16, CGP Rekognisi tahun 2024. Hari ini saya telah melaksanakan diseminasi tentang konsep budaya positif bersama rekan-rekan guru SDN Pilang 1. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan Ibu Bapak Guru SDN Pilang 1 telah bekerja sama dan bersedia mengikuti kegiatan diseminasi tentang konsep budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.